Topik yang pertama adalah pengenalan teori. Di dalam pengenalan teori, terdapat berbagai pandangan terhadap akuntansi. Akuntan sering dihadapkan pada berbagai masalah yang menyangkut transaksi yang memerlukan interpretasi atau analisis khusus seperti analisis ekonomi, sosial, hukum, statistik, dan politik. Namun, sampai sekarang banyak terdapat interpretasi yang berbeda terhadap teori dan praktik akuntansi. Yang pertama adalah akuntansi sebagai catatan historis. Pada teori ini, menganggap akuntansi sebagai kegiatan pencatatan transaksi suatu perusahaan. Hal ini didasarkan pada observasi tindakan akuntan di masa lampau dan juga didasarkan pada standar akuntansi yang dihasilkan pada badan yang berwenang. Yang kedua, akuntansi sebagai bahasa. Akuntansi tidak diajarkan dalam kelas bahasa secara teoritis. Akuntansi sering dianggap sebagai bahasa karena manajemen harus mengomunikasikan informasi kepada pihak lain seperti pemegang saham. Yang ketiga, akuntansi sebagai politik antar perusahaan. Teori ini menyatakan sistem akuntansi merefleksikan dan mendukung nilai-nilai kebutuhan kelompok, merupakan informasi akuntansi yang dirancang dan digunakan sebagai sumber kebijakan perusahaan, khususnya dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, penentuan standar akuntansi adalah proses politik. Dalam hal ini, manajer sering kali melobi pembuatan standar akuntansi dengan maksud agar standar akuntansi yang dihasilkan dapat melayani dan menguntungkan kebutuhan mereka. Manajemen umumnya juga melobi agar standar yang dihasilkan dapat meningkatkan kompensasi manajemen, mengurangi beban pajak, dan mengurangi biaya pembukuan. Dengan demikian, standar akuntansi merupakan hasil dari proses politik, bukan efisiensi teknis. Yang kelima, akuntansi sebagai mitologi. Teori ini menganggap sistem akuntansi sebagai sumber yang bersifat sosial untuk mempertahankan mitos rasionalisasi. Yang keenam, akuntansi sebagai informasi komunikasi dan keputusan. Teori ini memandang akuntansi sebagai sesuatu yang berorientasi tindakan, seperti mengkomunikasikan pengaruh inflasi terhadap kebutuhan para pemakai. Yang ketujuh, akuntansi sebagai barang ekonomi. Teori menganggap akuntansi sebagai seperangkat informasi yang memiliki unsur biaya dan manfaat. Kemudian yang kedelapan, akuntansi sebagai komoditi sosial. Akuntansi dipandang mempengaruhi kesejahteraan atau kemakmuran kelompok tertentu dalam masyarakat. Kemudian yang kesembilan, akuntansi sebagai ideologi dan eksploitasi. Akuntansi merupakan ideologi dari masyarakat kapitalis yang menjebatani pemakaian teknik-teknik tertentu untuk mengeksploitasi kekayaan demi kepentingan kelompok elit tertentu atas beban kerugian pada masyarakat luas dan karyawan. Yang ke-10, akuntansi sebagai klub sosial. Teori menganggap prinsip, standar, dan masyarakat akuntansi muncul untuk mempromosikan kepentingan kelompok dan tujuan akuntan. Selanjutnya kita masuk pada definisi teori. Apa itu teori? Teori sering kali dinamakan dengan hipotesis atau proposisi. Proposisi sendiri memiliki nilai kebenaran jika dikaitkan dengan fenomena. Proposisi dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, proposisi a priori dan proposisi a posteriori. Beberapa argumen mengenai definisi teori yang dikemukakan oleh Braithwaite. Beliau menyatakan bahwa teori ilmiah merupakan sistem deduktif di mana konsekuensi yang diobservasi secara logis mengikuti hubungan antara fakta yang diobservasi dengan seperangkat hipotesis dari sistem tersebut. Definisi yang lain diajukan oleh Popper yang lebih menekankan pada sifat empiris dari teori dibandingkan komponen logika yang dikemukakan oleh Braithwaite.
Teori dapat dikatakan sebagai argumen logis, sedang pernyataan terhadap keyakinan baik berupa penjelasan, prediksi, atau preskripsi merupakan suatu hipotesis. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai perumusan teori. Teori dapat dirumuskan dengan mudah apabila teori dilihat sebagai struktur bahasa berdasarkan elemen pembentuk teori tersebut. Pastinya dengan menggunakan berbagai pendekatan sesuai dengan sudut pandang yang digunakan. Nah, pembentukan suatu teori sendiri umumnya suatu fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia. Berikut ini terdapat rumusan dari suatu teori. Yang pertama adalah teori sebagai bahasa. Teori harus diekspresikan dalam bentuk bahasa baik yang bersifat verbal atau matematis. Pengembangan teori itu sendiri biasanya berasal dari abstraksi dunia tidak nyata atau bisa disebut dengan imajinatif, yaitu yang terdapat dalam alam pikiran manusia. Studi tentang simbol dalam filsafat pengetahuan dikenal dengan istilah semiologi. Semiologi terdapat 3 bagian unsur teori, yaitu yang pertama sintaktik, semantik, dan pragmatik. Yang pertama adalah sintaktik. Sintaktik adalah studi tentang tata bahasa atau hubungan antara simbol dengan simbol. Pertanyaan utama dalam unsur ini adalah, apakah kata-kata atau simbol digunakan secara konsisten dan logis? Hubungan kelogisan dalam sintaktik berkaitan dengan aturan bahasa yang digunakan. Contohnya, bila teori diwujudkan dalam bahasa Indonesia, maka hubungan tersebut mengacu pada aturan atau pedoman tata bahasa. Apabila diwujudkan dalam bentuk matematika, hubungan tersebut mengacu pada aturan yang digunakan dalam matematika. Yang kedua adalah semantik. Semantik menunjukkan makna atau hubungan antara kata, tanda atau simbol dengan objek yang ada di dunia nyata. Hubungan semantik sebagai garis lurus yang menghubungkan konsep-konsep dasar dari suatu teori dengan objek di dunia nyata, disimbolkan dengan gambar kotak. Hubungan ini seringkali disebut dengan hubungan operasional atau hubungan koresponden. Hubungan ini yang membuat teori menjadi bermanfaat dan realistik. Misalnya, pada persamaan akuntansi, aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Pada awalnya abstrak, namun demikian apabila kita mengaitkan dengan objek dunia nyata, maka persamaan tersebut menjadi realistik. Yang ketiga adalah pragmatis. Hubungan pragmatis menunjukkan pengaruh kata-kata atau simbol terhadap seseorang. Dalam kaitannya dengan akuntansi, aspek pragmatis berkaitan dengan bagaimana konsep dan praktik akuntansi mempengaruhi perilaku seseorang. Hal ini beralasan karena salah satu tujuan dari pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi. Pendekatan pragmatis yang lain dengan cara mengamati reaksi seseorang terhadap pesan yang sama dengan menggunakan cara yang berbeda. Dalam konteks akuntansi, dikeluarkannya standar akuntansi mungkin akan memotivasi beberapa manajer untuk mendukung standar tersebut. Sementara manajer lain mungkin melobi untuk membatalkan standar tersebut. Selanjutnya kita masuk pada teori sebagai penalaran. Teori juga dapat dirumuskan berdasarkan model penalaran yang digunakan. Artinya, bagaimana teori tersebut dihasilkan, apakah melalui argumen atau penalaran yang berasal dari sesuatu yang bersifat umum ke khusus, atau bisa disebut sebagai penalaran deduktif, atau berasal dari sesuatu yang bersifat khusus ke umum, yaitu penalaran induktif. Dalam teori sebagai penalaran terdapat pendekatan deduktif. Metode yang digunakan dalam penalaran deduktif adalah metode
aksioma atau matematika. Atas dasar metode ini, perumusan teori diawali dengan pemakaian asumsi dasar dan aturan yang akan digunakan untuk menarik kesimpulan yang logis dari masalah yang sedang dianalisis. Kebenaran teori hanya diuji berdasarkan logika analisisnya. Apabila tujuan benar, asumsinya benar, maka teori yang dihasilkan juga benar. Terdapat juga pendekatan induktif. Pendekatan induktif ini didasarkan pada pembuatan kesimpulan yang berasal dari generalisasi atas fenomena yang bersifat spesifik. Kemudian, fenomena diobservasi merupakan perwujudan dari suatu yang dapat memberikan gambaran umum dari suatu fenomena yang bersifat spesifik, kemudian dianalisis hubungannya untuk digunakan sebagai acuan melakukan generalisasi. Didasarkan pada bukti empiris ditemui dalam kegiatan observasi. Berbeda dengan pendekatan deduktif, dalam pendekatan induktif, kebenaran dari suatu teori tidak didasarkan pada alur logikanya, tetapi pada pengujian secara empiris. Selanjutnya kita masuk pada teori sebagai justifikasi. Teori sebagai pembenaran merupakan pendekatan dalam perumusan teori yang bersifat normatif. Atas dasar pendekatan ini, teori dianggap sebagai resep atau dijadikan acuan dalam praktik tentang apa yang seharusnya dilakukan. Teori normatif ini berusaha memberikan pedoman apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan pertimbangan nilai yang digunakan dalam merumuskan teori. Teori normatif juga sering dinamakan teori a priori yang bersifat sebab keakibat dan deduktif. Teori normatif bukan dihasilkan dari penelitian empiris, tetapi dihasilkan dari kegiatan semi riset. Selanjutnya, teori sebagai penjelasan dan prediksi. Atas dasar pendekatan ini, teori dianggap bebas nilai atau bersifat netral. Teori dirumuskan berdasarkan empiris untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam praktik dan prediksi apa yang akan terjadi seandainya ada perubahan tertentu. Aliran positif merupakan pandangan yang dikenal luas di kalangan akademis saat itu. Oleh karena itu, teori positif didasarkan pada anggapan bahwa kekuasaan dan politik merupakan sesuatu yang tetap dan sistem sosial dalam organisasi merupakan fenomena empiris konkret dan bebas nilai atau tidak tergantung pada manajer dan karyawan yang bekerja dalam organisasi tersebut. Pengujian terhadap teori. Fungsi penting dari suatu metodologi ilmiah adalah menguji teori untuk menentukan apakah teori tersebut betul-betul dapat diterima. Kebenarannya suatu teori harus dapat diuji baik secara logis maupun empiris, sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam perumusan teori. Jika teorinya didasarkan pada pendekatan matematis atau a priori, maka pembuktian kebenarannya didasarkan pada konsistensi logis. Apabila teori didasarkan pada fenomena fisika atau sosial atau post teori, maka pembuktiannya harus didasarkan pada hubungan antara peristiwa-peristiwa yang diramalkan dan hasil observasi dunia nyata. Terdapat 3 kriteria dasar yang diyakini bahwa pernyataan itu benar atau salah. Yang pertama ada dasar dogmatis. Suatu pernyataan yang dibuat oleh orang lain karena pernyataan tersebut dibuat berdasarkan sesuatu otoritas tertentu. Misalnya, saat kita membaca koran dan percaya terhadap apa yang ditulis di koran tersebut. Kemudian yang kedua, terbukti sendiri atau self-evident. Justifikasi terhadap kebenaran yang terbukti sendiri adalah kelogisan, perasaan, kejelasan dari pernyataan yang didasarkan pada pengetahuan umum, pengalaman, dan pengamatan. Contohnya, seperti pernyataan bahwa akuntansi menggunakan harga pasar merupakan kebenaran yang terbukti dengan sendirinya.
Yang ketiga adalah dasar ilmiah. Dasar ilmiah memiliki 4 poin unsur teori. Yang pertama adalah sintaktik dan induksi. Sintaktik merupakan suatu teori dapat dikelompokkan sebagai sintaktik apabila teori tersebut dapat dipastikan benar atau tidak benar dengan menggunakan logika atau penalaran tertentu. Kemudian induksi. Induksi pernyataan-pernyataan di mana kebenaran atau kesalahan hanya dapat diketahui melalui pembuktian empiris. Artinya, kebenaran suatu pernyataan dinilai berdasarkan hubungan dengan hasil pengamatan atas fenomena-fenomena yang ada di dunia nyata. Falsifikasi. Pendekatan ini dikembangkan oleh Karl Popper yang mengatakan bahwa tujuan penelitian ilmiah adalah untuk membuktikan kesalahan hipotesis, bukannya membuktikan kebenaran hipotesis tersebut. Lalu paradigma dan revolusi. Pendekatan ini dikembangkan oleh Thomas Kuhn yang mengatakan bahwa kemajuan pengetahuan bukan merupakan hasil evolusi. Kemajuan pengetahuan merupakan hasil revolusi karena teori digantikan dengan teori lain yang tidak cocok dengan teori tersebut. Yang terakhir adalah riset progemes. Imre Lakatos mengatakan bahwa teori ilmiah merupakan suatu struktur yang terdiri dari beberapa asumsi dasar yang dinamakan sebagai hard core dan seperangkat hipotesis yang dinamakan protective belt of auxiliary hypothesis. Riset progemes dikatakan bersifat progresif jika memiliki positif heuristik yang memberikan kesempatan untuk penelitian. Yang kedua, menghasilkan fenomena baru dari waktu ke waktu. Selanjutnya kita akan masuk pada perumusan teori akuntansi. Pada bagian ini terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk merumuskan teori akuntansi. Pengertian yang sederhana bahwa akuntansi menurut American Institute of Certified Public Accountant adalah seni atau art mencatat, mengklarifikasikan dan meringkas transaksi atau peristiwa yang dilakukan sedemikian rupa dalam bentuk uang atau paling tidak memiliki sifat keuangan dan menginterpretasikan hasilnya. Nah, tentu saja perumusan teori akuntansi timbul karena adanya kebutuhan untuk memberikan logika penalaran tentang apa yang dilakukan akuntan. Nah, tentu saja dalam akuntansi terdapat utang, laba, dan piutang. Mengenai filosofi akun-akun yang dijabarkan dalam akuntansi, kita akan masuk pada klasifikasi perumusan teori akuntansi. Nah, secara garis besar, teori akuntansi dapat diklasifikasikan berdasarkan yang pertama ada metode penalaran, yang kedua sistem bahasa, kemudian yang ketiga adalah tujuan perumusan. Terdapat klasifikasi teori akuntansi menurut metode penalaran. Teori akuntansi dapat dirumuskan dari berbagai pendekatan yang berbeda, yaitu yang pertama ada deduktif, induktif, etikal, sosiologi, ekonomi, eklektik. Yang pertama adalah pendekatan deduktif. Apa sih pendekatan deduktif itu dalam perumusan teori akuntansi? Jadi dimulai dari proposisi akuntansi dasar sampai dihasilkan prinsip akuntansi yang rasional sebagai pedoman dan dasar untuk mengembangkan teknik-teknik akuntansi. Nah, tentu Anda penasaran kok bisa sih pendekatan ini masuk dalam ranah teori akuntansi? Tepat sekali. Itulah mengapa prinsip-prinsip akuntansi perlu pendekatan terlebih dahulu. Seperti contohnya dalam pendekatan deduktif, yaitu proposisi tentang akuntansi, kemudian prinsip akuntansi dan teknik akuntansi. Jadi itu mengalir seperti Anda memikirkan suatu teknik dasar yang bisa disebut dengan pendekatan deduktif. Jadi dari yang umum dulu baru ke pendekatan khususnya. Secara umum langkah dalam merumuskan teori akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan pelaporan keuangan.
Kemudian yang kedua, memilih postulat akuntansi yang sesuai dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosiologi. Kemudian yang ketiga, menentukan prinsip akuntansi ini di Indonesia berdasarkan PSAK, kemudian kalau di negara lain dengan konsep yang lain. Untuk yang terakhir keempat, mengembangkan teknik akuntansi menurut Belkawi tahun 1993. Keuntungan pendekatan deduktif yaitu kemampuan untuk merumuskan teori yang konsisten, terkoordinasi, lengkap, dan setiap tahap berjalan secara logis. Karena dia seperti yang saya sampaikan tadi, dari hal yang umum dulu baru ke hal yang khusus. Kemudian kelemahannya adalah pendekatan deduktif didasarkan pada postulat dan tujuan tertentu yang kemungkinan salah. Juga pendekatan ini terbukti sering menghasilkan prinsip yang terlalu teoritis sehingga tidak dapat diterapkan dalam praktik. Implikasinya pendekatan ini kurang teruji dalam praktiknya. Nah, maka dari itu pendekatan ini sering jarang digunakan dalam praktiknya. Selanjutnya adalah pendekatan induktif. Proses penalaran ini didasarkan pada konklusi yang digeneralisasikan berdasarkan hasil observasi dan pengukuran yang terinci. Dari berbagai pendapat, proses induktif melibatkan kegiatan observasi mengenai data keuangan yang berkaitan dengan berbagai unit usaha. Dari hasil observasi tersebut, kemudian dilakukan generalisasi dan dirumuskan prinsip-prinsip akuntansi. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah mencatat semua observasi. Kemudian yang kedua, menganalisis dan mengklasifikasi hasil observasi sehingga dapat dirumuskan berbagai kesamaan dan ketidaksamaan. Kemudian yang ketiga, hasil observasi kemudian digeneralisasi. Yang keempat, pengujian terhadap generalisasi. Adapun keuntungan dari pendekatan induktif yaitu pendekatan ini didasarkan pada kebebasan di mana perumusan teori akuntansi tidak dibatasi oleh struktur atau model yang telah diyakini atau disiapkan sebelumnya. Jadi pihak yang mengobservasi memiliki kebebasan untuk mengamati variabel tertentu selama hal tersebut relevan dengan tujuan yang akan dicapai. Nah, tentu saja pendekatan induktif mempunyai kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu data yang digunakan dalam observasi cenderung berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Kemudian yang kedua, data yang diobservasi seringkali jumlahnya terbatas. Konsekuensinya apa? Kesimpulan yang dibuat dari hasil generalisasi kemungkinan besar salah hanya karena data yang penting justru tidak diobservasi. Kemudian yang ketiga, seringkali observer dipengaruhi oleh ide-ide yang tidak disadari tentang jenis hubungan yang diamati dan jenis data yang diamati. Nah, pengamat mungkin dipengaruhi unsur bias yang tidak disadari. Pendekatan etikal. Pendekatan etika didasarkan pada konsep kebenaran, keadilan, dan kewajaran atau kejujuran. Pertimbangan etika menjadi makin penting pada saat sekarang. Meskipun pendekatan ini memiliki manfaat, pendekatan tersebut tidak mampu menghasilkan standar yang dapat dijadikan pedoman dan diterapkan dalam praktik. Kemudian selanjutnya terdapat pendekatan sosiologi. Pendekatan ini menekankan pada pengaruh sosial yang timbul dari teknik-teknik akuntansi terhadap kesejahteraan sosial di lingkungan tempat akuntansi akan dioperasionalkan. Oleh karena itu, nilai-nilai sosial dianggap sebagai kriteria utama dalam merumuskan akuntansi. Tujuannya apa? Untuk mendorong perusahaan agar mempertanggungjawabkan kegiatan usahanya pada lingkungan sosial melalui pengukuran, internalisasi,
dan pengungkapan dampak sosial dari kegiatan perusahaan dalam laporan keuangan. Kemudian terdapat pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi memusatkan pada perhatiannya pada pengendalian terhadap perilaku indikator makroekonomi sebagai akibat adopsi berbagai teknik akuntansi. Nah, adapun kriteria yang digunakan dalam pendekatan ini adalah yang pertama adalah kebijakan dan teknik akuntansi harus dapat merefleksikan realita ekonomi. Kemudian, pemilihan teknik akuntansi tergantung pada konsekuensi ekonomi yang timbul dari penerapan teknik tersebut. Yang terakhir terdapat pendekatan eklektik. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan akuntansi dengan cara menggabungkan berbagai pendekatan yang selama ini digunakan. Yang B, klasifikasi berdasarkan sistem bahasa. Teori dapat diekspresikan dalam wujud kata atau tanda. Dalam filsafat pengetahuan, studi tentang tanda dikenal dengan istilah semiologi. Semiologi dibagi menjadi 3, yaitu ada sintaktik, semantik, dan pragmatik. Yang pertama kita akan bahas dengan teori sintaktik. Teori sintaktik berusaha untuk menjelaskan praktik akuntansi dan memprediksi bagaimana akuntansi akan bereaksi pada situasi tertentu atau bagaimana mereka melaporkan peristiwa tertentu. Dengan demikian, teori ini berkaitan dengan struktur proses pengumpulan data dan pelaporan keuangan. Contohnya, akuntan menganggap bahwa inflasi tidak perlu dicatat dan nilai pasar aktiva beserta hutang dihiraukan. Akuntan kemudian menggunakan konsep pembukuan berpasangan dan prinsip-prinsip akuntansi cost historis untuk menghitung laba dan rugi serta neraca saldo. Yang kedua, teori semantik. Teori ini berkaitan dengan penjelasan mengenai fenomena atau objek, peristiwa, dan istilah atau bisa disebut dengan simbol yang mewakilinya. Jadi, teori ini memberikan penjelasan mengenai definisi operasional dari praktik akuntansi. Struktur akuntansi dapat dirumuskan secara logis, tidak akan berarti sama sekali apabila simbol yang menggambarkan peristiwa atau pengukuran tidak berkaitan secara empiris dengan fenomena dunia nyata. Yang ketiga, teori pragmatik atau bisa disebut perilaku. Teori ini berusaha menjelaskan pengaruh informasi akuntansi terhadap perilaku pengambilan keputusan. Jadi, teori ini dimaksud untuk mengukur dan mengevaluasi pengaruh ekonomi, psikologi, dan sosiologi pemakai terhadap alternatif prosedur akuntansi serta media pelaporannya. Dalam teori pragmatik terdapat 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan pragmatik deskriptif. Dasar metode ini, perilaku akuntansi diamati terus-menerus dengan tujuan untuk meniru prosedur dan prinsip-prinsip akuntansi. Kemudian pendekatan kedua, pragmatik psikologis. Pendekatan ini dilakukan dengan mengamati reaksi pemakai laporan keuangan. Masuk pada klasifikasi berdasarkan tujuan. Terdapat 2 teori. Yang pertama, teori normatif atau preskriptif. Teori ini berusaha menjelaskan bagaimana seharusnya akuntansi dipraktikkan. Misalnya, pernyataan yang menyebutkan bahwa laporan keuangan seharusnya didasarkan pada metode pengukuran aktiva tertentu. Nah, teori normatif terdapat 2 pendekatan. Yang pertama, true income. Teori ini berkonsentrasi pada penciptaan pengukur tunggal yang unik dan benar untuk aktiva dan laba. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu decision usefulness, yaitu pendekatan ini menganggap bahwa tujuan dasar dari akuntansi adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan cara menyediakan data akuntansi yang relevan atau bermanfaat. Yang kedua adalah teori akuntansi positif. Teori ini bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi. Pada saat sekarang ini, teori akuntansi positif lebih menekankan pada penjelasan tentang alasan-alasan terhadap praktik
yang berjalan dan prediksi terhadap peranan akuntansi dan informasi terkait dalam keputusan ekonomi individu, perusahaan, dan pihak lain yang berperan dalam kegiatan pasar modal dan ekonomi. Di dalam teori akuntansi positif terdapat 3 hipotesis. Yang pertama, hipotesis rencana bonus. Hipotesis ini diharapkan dapat meningkatkan nilai sekarang bonus yang akan diterima seandainya komite kompensasi dari Dewan Direktur tidak menyesuaikan dengan metode yang dipilih. Hipotesis yang kedua adalah hipotesis hutang atau ekuitas. Manajer akan memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis. Kemudian yang ketiga, hipotesis kos politik. Hipotesis ini berasumsi bahwa sangat mahalnya nilai informasi bagi individu untuk menentukan apakah laba akuntansi betul-betul menunjukkan monopoli laba.